Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian, pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah
mengatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, serempak mereka berkata kepada Yesus, "Bukan aku ya Tuhan." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepada Yesus. Seorang demi seorang mereka. Di balik perkataan mereka, sangat berharap bahwa bukan mereka yang akan menyerahkan Yesus. Bukan aku ya Tuhan. Mereka menolak untuk mengambil tindakan menjual guru yang mereka kasihi. Selain ketakutan akan kehilangan guru, mereka juga takut kehilangan predikat sebagai murid yang baik. Murid yang baik dan mengasihi gurunya tidak akan mencelakakan gurunya. Namun kita menyaksikan bagaimana Yudas pun kemudian mengatakan hal yang sama. Bukan aku ya Rabi. Yudas mengatakannya paling terakhir di antara murid-murid yang lain. Kemungkinan besar Yudas takut jika ia tidak ikut serta mengatakannya. Maka murid-murid yang lain menjadi curiga dan mengetahui rencana Yudas, orang yang sangat pandai berpura-pura. Dan kali ini ia pun melakukannya. Yesus memberi jawab yang mungkin murid-murid yang lain tidak paham. Namun Yudas paham dengan sangat baik. Engkau sendiri yang mengatakannya. Umat beriman, berpura-pura adalah salah satu trik untuk mencari aman. Bukan aku ya Tuhan. Pertanyaan ini sebenarnya bukan suatu pertanyaan yang bisa menyembunyikan kepalsuan atau kepura-puraan kita di hadapan Tuhan. Namun bisa jadi kita tetap nekat setelah berbuat dosa atau hal yang jahat, kemudian menjadi pura-pura tidak melakukannya, bahkan pura-pura tidak tahu. Semoga kita tidak termasuk dan jatuh dalam pernyataan "bukan aku ya Tuhan" yang seperti ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu, terutama dosa dan kesalahan kami. Semoga kami dapat menjadi murid yang jujur, serta tulus hati mengasihi-Mu, sehingga kami tidak jatuh dalam kebinasaan karena ketidaksetiaan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.